Hai sahabat YouTube, apa kabar semuanya? Saya berdoa agar kabar kita semuanya baik-baik aja. Selamat datang di channel YouTube saya, Jackson Wagum. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pembelajaran lewat video ini. Dan pembelajaran itu adalah kisah akhir 12 murid Yesus, atau kisah akhir hidup mereka. Kalau ingin tahu kisah akhir hidup mereka, saksikan terus video ini sampai habis. Nah, 12 murid Yesus ini mempunyai kisah akhir hidup yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Namun sebelum kita bahas satu persatu, jangan lupa klik tombol subscribe dan like agar saya semakin semangat untuk membangun channel ini ke depannya. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Tonton terus. Yang pertama, Simon Petrus. Simon Petrus merupakan murid pertama dari Yesus Kristus. Dan dia diangkat oleh Yesus sebagai pemimpin kekristenan yang pertama. Dan Simon Petrus ini dianggap oleh Katolik Roma sebagai paus pertama. Pada masa pemerintahan Kekaisaran Nero, akhirnya Rasul Petrus martir di Roma. Kita tahu sendiri bahwa Kaisar Nero ini sangat kejam. Sangat kejam ketika dia menjadi pemimpin pemerintahan Roma. Nah, akhirnya Rasul Petrus disalibkan. Tapi dia disalibkan tidak seperti orang-orang yang lain pada umumnya yang disalibkan. Rasul Petrus disalibkan terbalik. Kenapa dia disalibkan terbalik? Karena Rasul Petrus sendiri yang meminta bahwa dia tidak layak untuk disalibkan seperti Yesus Kristus. Jadi dia berkata, saya ingin disalibkan terbalik karena saya tidak layak disalibkan seperti Yesus Kristus. Dan akhirnya Rasul Petrus mati. Seperti itulah akhir hidup Rasul Petrus. Yang kedua, Andreas. Nah, ketika Andreas pergi ke Patras di Yunani bagian barat, dia berdebat dengan gubernur Roma yang bernama Agiates tentang kekristenan. Nah, gubernur Roma ini, Agiates, berusaha untuk meyakinkan Andreas agar meninggalkan imannya atau meninggalkan kekristenan supaya dia tidak disiksa dan dihukum mati. Tapi Andreas tetap berdiri teguh dalam imannya demi Kristus Yesus. Dan akhirnya gubernur Roma ini, Agiates, memutuskan untuk menyiksa Andreas. Andreas dicambuk dan dipaku ke salib sehingga ia akan menderita dalam jangka waktu yang lama. Nah, Andreas terpaku di kayu salib selama 2 hari. Dan selama 2 hari itu dia berkhotbah kepada orang yang lewat meskipun dia terpaku di atas kayu salib. Dan akhirnya dia mati. Nah, seperti itulah cara Andreas mati. Yang ketiga adalah Yakobus anak Zebedeus. Sebelum Yakobus mati, dia disiksa. Dan dalam siksaannya itu dia tidak pernah menyangkal Yesus. Bahkan pada waktu dia disiksa, dia terus berkhotbah kepada tawanan, kepada penjaga, penghukum, dan bahkan kepada para penyiksanya. Luar biasa bukan? Dia berkhotbah kepada para orang yang menyiksanya. Dan akhirnya sesuatu hal yang tidak disangka terjadi. Orang yang turut menyiksanya turut bertobat dan ikut disiksa bersama Yakobus. Dan akhirnya kedua orang ini, yaitu Yakobus dan penyiksa yang turut bertobat dan menempingi Yakobus, mati dengan cara dipenggal kepalanya. Nah, seperti itulah Yakobus mati pada akhir hidupnya. Yang keempat adalah Yohanes. Apa yang terjadi dengan Yohanes? Tahukah kita bahwa Yohanes ini digoreng hidup-hidup? Nah, Yohanes digoreng hidup-hidup di Roma. Tapi apa yang terjadi? Karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan masih menyelamatkan. Meskipun ia digoreng hidup-hidup, ia tetap hidup. Tapi akhirnya Yohanes dibuang dan diasingkan ke Pulau Patmos untuk kerja paksa di tambang batu di sana. Ketika ia di sana, dia mendapatkan ilham dan ia menjadi uskup di Edessa di Turki. Dan dialah yang menulis kitab Wahyu. Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus yang meninggal dengan tenang. Jadi dia tidak disiksa atau apapun sehingga ia mati, tapi ia mati dengan tenang. Yang kelima adalah Filipus. Filipus menjadi penginjil di Asia. Dan setelah ia menjadi penginjil di Asia, ia menginjil pula ke Mesir. Daerah kotanya yaitu Heliopolis. Tetapi ketika dia berada di Mesir, rupanya orang Mesir ini yang berada di kotanya tidak menerima Filipus dengan baik. Dan akhirnya Filipus pun disiksa dengan cara dicambuk dan dilemparkan ke dalam penjara. Dan akhirnya Filipus disalibkan lalu ia mati. Nah, seperti itulah cara Filipus mati pada akhir hidupnya. Yang keenam adalah Thomas. Dia menjadi penginjil di Yunani dan di India. Dan di India, dia marah terhadap otoritas agama setempat
Dan akhirnya orang-orang di sana marah, terutama otoritas agama ini, sehingga ia dibunuh dengan tombak, ditusuk dengan tombak, dan akhirnya dia mati. Seperti itulah cara Thomas mati pada akhir hidupnya. Namun gereja yang dipelopori oleh Thomas hingga pada saat ini berkembang dengan pesat dan sangat baik. Yang ketujuh adalah Yakobus anak Alfeus. Dia menjadi kepala gereja-gereja di Yerusalem dan salah satu dari para murid Yesus yang paling lama hidup. Pada usianya yang ke-94, ia dipukuli dan dilempari batu oleh penganiaya. Dan penganiaya ini membunuhnya dengan cara memukul kepalanya dengan skop. Dan akhirnya dia mati. Nah, seperti itulah cara Yakobus anak Alfeus mati pada akhir hidupnya. Yang kedelapan adalah Tadeus. Menurut beberapa cerita, Tadeus disalibkan di Edessa, nama kota di Yunani, hingga akhirnya dia mati. Jadi Tadeus mati karena disalibkan di Edessa, yaitu nama kota di Yunani. Yang kesembilan, Simon orang Zelot. Dia menginjili sampai ke Mauritania di pantai barat Afrika. Dan kemudian ia pergi ke Inggris. Dan di sana akhirnya dia disalibkan di 74 AD. Lalu ia mati. Nah, seperti itulah cara Simon orang Zelot mati pada akhir hidupnya. Yang ke-10 adalah Matius. Mantan pemungut pajak ini menjadi martir di Ethiopia. Dia ditusuk dari belakang oleh seorang pemain pedang. Ternyata orang yang menusuk Matius ini adalah orang yang dikirim oleh Raja Hertachus. Karena Matius telah mengkritik moral raja dan akhirnya Raja Hertachus ini marah dan mengirim seorang pemain pedang untuk membunuh Matius. Lalu akhirnya dia mati. Nah, seperti itulah akhir hidup Matius. Yang ke-11 adalah Bartolomeus. Bartolomeus yang lebih dikenal sebagai Nathanael menjadi penginjil di Asia. Di antaranya memberi kesaksian di Turki. Nah, Bartolomeus di Armenia, ia mendapat siksaan yaitu dicambuk. Ketika ia dicambuk, semua kulitnya terlepas dari tubuhnya dan akhirnya dia mati. Seperti itulah kisah akhir hidup Bartolomeus. Yang terakhir atau yang ke-12 adalah Matias, pengganti dari Yudas Iskariot. Dia ini dihukum rajam. Nah, hukum rajam ini caranya adalah kita ditanam di tanah hingga sampai dada begini. Lalu kita dilempari batu hingga mati. Nah, seperti itulah cara Matias dihukum rajam. Nah, seperti itulah akhir hidup daripada Matias, pengganti Yudas Iskariot. Nah, itulah kisah akhir hidup 12 murid Yesus. Sangat mengenaskan semua akhir hidupnya kecuali Yohanes. Kiranya video ini bermanfaat bagi kita semua yang menonton. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan like. Dan jika ada yang ingin dipertanyakan silahkan komen. See you next time. God bless you all. Bye.